warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Saya Muhammad Zainal Abidin, NPM 211302104 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Matematika Universitas Lampung. Jadi di sini saya akan menjelaskan sejarah kepanduan Indonesia. Gerakan pendidikan kepramukaan di tanah air muncul sejak zaman Hindia Belanda pada tahun 1912. Dimulai latihan sekelompok pandu di Batavia atau nama Jakarta pada zaman penjajahan Belanda, yang kemudian menjadi cabang di Nederlands Varieties Organisatie atau NPO. 2 tahun kemudian cabang tersebut disahkan berdiri sendiri dan dinamakan NIPV atau Persatuan Pandu-Pandu Hindia Belanda. Pada saat itu sebagian besar anggota NPV adalah pandu-pandu keturunan Belanda. Namun pada tahun 1916 berdiri satu organisasi kepanduan yang sepenuhnya merupakan pandu-pandu Bumi Putra adalah Mangkunegara 7, pemimpin Keraton Solo yang membentuk Javanse Padvinders Organisatie. Setelah itu muncul organisasi kepanduan berbasis agama, kesukuan dan lainnya, antara lain Padvinder Muhammadiyah atau Hizbul Waton, Nasionali Padvinerjik, Syarikat Islam Afdeling Pandu, Kepanduan Bangsa Indonesia, Indonesia Naturalisi Padvinders Organisatie, Pandu Indonesia Padvinders Organisatie Pasundan, Pandu Kesultanan El Hilal, Pandu Ansor Al-Watani Tridharma atau Kristen, Kepanduan Asal Katolik Indonesia, dan Kepanduan Masehi Indonesia. Kepanduan yang ada di Hindia Belanda ternyata berkembang cukup baik. Hal itu menarik perhatian pula dari Bapak Pandu sedunia Lord Baden-Powell yang bersama keluarganya mengunjungi organisasi kepanduan Batavia, Semarang, Surabaya pada awal Desember 1934. Para pandu Hindia Belanda pernah pula mengikuti jambore kepanduan sedunia. Bila para jambore sedunia tahun 1933 di Hungaria hanya sebatas pada kunjungan delegasi kecil untuk menyaksikan kegiatan akbar itu, maka pada jambore sedunia 1937 di Belanda ikut pula kontingen pandu Hindia Belanda yang terdiri dari pandu-pandu keturunan Belanda, Bumi Putra khususnya dari Batavia dan Bandung, lalu dari pandu Mangkunegaran dan dari Ambon, dan sejumlah pandu keturunan Tionghoa dan Arab. Dan yang terakhir, pada tanggal 14 Agustus 1961, gerakan pramuka diperkenalkan secara resmi kepada masyarakat luas dalam suatu upacara di halaman Istana Negara, ditandai dengan penyerahan panji gerakan pramuka dan Presiden Soekarno kepada Sri Sultan Hamengkubuwono IX yang juga menjadi ketua pertama Kuartir Nasional Gerakan Pramuka. Panji itu lalu diteruskan Sri Sultan Hamengkubuwono IX kepada Sultan Barisan Devil yang terdiri dari para pramuka di Jakarta dan dibawa berkeliling kota. Tanggal 14 Agustus itulah yang kemudian ditetapkan sebagai Hari Pramuka dan dirayakan seluruh pramuka setiap tahunnya. Terima kasih. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.